Masalahnya di sana ya satu hujan. Bulan kemarin dari 30 hari itu 8 hari yang bukan 8 hari yang terang, lebihnya hujan. Nah, di sini pertanda apa ya? Yaitu diguyur hujan 8 jam, sepaku IKN banjir 24 Juni 2024. Bahkan yaitu sepaku di IKN banjir. Di sini dari Bimantara, akses ke IKN tergenang 223 rumah, 884 jiwa terdampak. Hujan selama 8 jam melumpuhkan 4 desa yang ada di Kecamatan Sepaku. Data sementara yang dihimpun PBDB Kabupaten, PPU ada sebanyak 223 rumah dengan jumlah 884 jiwa terdampak banjir 24 Juni 2024. Nah, ada apa ya di sini kok sampai ya setidaknya banjir lah di sini, padahal IKN ya, IKN yang digembar-gemborkan ya setidaknya akan menjadi ibu kota negara. Di sini pasti Kementerian PUPR akan dibingungkan ya. Kemungkinan juga akan mencari solusi bagaimana IKN di sini terbebas dari banjir ya. Ya semoga sajalah di sini banjir cepat surut dan semoga saja Kementerian PUPR bisa mencari solusi supaya tidak banjir, entah dibikin bendungan dan lain-lain. Nah, dari sini bahkan juga ada pemberitaan yaitu dari detik.com, pembangunan IKN terhambat, Menteri PUPR Basuki ungkap penyebabnya. Ya memang kalau kita ketahui Presiden Joko Widodo akan pindah ke ibu kota Nusantara IKN yaitu pada bulan Juli ya, tetapi pada waktu lalu ya kayaknya sih diundur, yaitu kemungkinan Agustus. Dikarenakan apa? Karena sarana dan prasarana infrastruktur juga belum mencukupi, termasuk listrik, PDAM, atau bahkan juga persediaan air bersih. Di situ belum mencukupi, akhirnya pun kepindahan kantor di situ diundur. Nah, dari sini pembangunan ibu kota Nusantara IKN di Kalimantan Timur ternyata terkendala cuaca 1 bulan terakhir. Dari 30 hari hanya 8 hari hujan tidak turun. Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengaku hal itu menjadi kendala. Masalahnya di sana hanya satu, yaitu hujan. Dengan kemarin dari 30 hari hanya 8 hari yang terang, selebihnya hujan, katanya dilansir dari Detik Finance pada 12 Juli 2024. Nah, di sini akhirnya juga ada kendala, yaitu alam. Karena apa? Karena di situ pun juga akan terus dibangun, digenjot karena akan dibuat upacara pada 17 Agustus. Tetapi kenyataannya yaitu dari 30 hari yang efektif untuk pengerjaan pembangunan infrastruktur di IKN hanya 8 hari. Karena 8 hari itu yang terang tidak hujan. Nah, jadi memang di sini harus putar otak ya, supaya apa? Supaya target pada 17 Agustus bisa dibuat upacara kenegaraan di IKN. Nah, dengan hujan yang terus turun, Hadi mengatakan pihaknya sampai mengakali pengeringan aspal dengan tenda. Sekarang pengaspal pun pakai tenda supaya enggak kena hujan, ungkapnya. Hujan juga menimbulkan kemacetan di kota Nusantara dan sekitarnya karena akses jalan ke IKN masih banyak yang berupa tanah dan lumpur. Basuki bilang pekerjaan pembangunan sendiri difokuskan di malam hari agar tak mengganggu lalu lintas. Namun ternyata pada akhirnya kemacetan tak terhindarkan. Semalaman di IKN macet total semua karena hujan. Mereka kerja 24 jam, kita atur supaya batching plan beroperasi malam. Ternyata semalaman macet, beber Basuki. Ya emang pada waktu lalu juga ada video ya, yaitu dari netizen-netizen bahkan di sekitar ibu kota Nusantara di situ hujan dan bahkan juga becek, dan bahkan kalau kita ketahui di situ banyak lumpur-lumpur ya. Dan ternyata sekarang terungkap ya, ternyata dikarenakan hujan lebat dan bahkan juga dari 30 hari hanya 8 hari yang efektif karena tidak hujan, hanya 8 hari. Bayangkan loh, mendekati upacara bendera pada 17 Agustus tetapi malah seringkali diguyur hujan. Ya semoga saja lah, karena saat ini juga sudah mulai musim kemarau ya. Artinya bisa lebih efektif lagi, yaitu pengerjaan untuk pembangunan di IKN di sini. Dari sini saya juga penasaran, kira-kira komentarnya seperti apa ya di sini? Ya beginilah kalau proyek tanpa memperhatikan AMDAL, hutan dibabat habis demi nafsu seorang.
Ya seperti itulah. Jadi di sini banyak yang mempertanyakan soal AMDAL dan lain sebagainya. Seperti ini ya, yaitu ketika Menteri PUPR mengatakan memberikan statement soal pembangunan IKN terhambat karena hujan. Masalahnya di sana ya satu, hujan. Bulan kemarin dari 30 hari itu 8 hari yang bukan 8 hari yang terang, lebihnya hujan. Sekarang kita ngaspal pun kita pakai benda. Kita pakai apa? Upaya. Ya, sangat keren sekali lah. Semoga saja pembangunan di IKN di situ terus lancar dan hujan di situ juga segera reda, karena saat ini juga mendekati musim kemarau ya. Semoga reda dan juga bisa untuk dilakukan upacara bendera pada 17 Agustus mendatang. Ya, kemungkinan akhirnya di sini ya terjawab ya. Kemungkinan karena hujan lebat di sini, Presiden Joko Widodo pindah kantor, akhirnya mundur dari Juli ya, entah besok awal Agustus atau mendekati upacara bendera 17 Agustus, entah, kita tidak tahu. Yang jelas saat ini tidak ada kejelasan terkait kepindahan Presiden Joko Widodo berpindah kantor di IKN. Nah, di sini Menteri PUPR sekaligus PLT Kepala Otorita IKN Hadi Muljono buka suara soal pembangunan IKN Nusantara terhambat. Menurut Basuki ada kendala cuaca, yakni hujan dalam 1 bulan terakhir. Masalahnya di sana hanya satu, yaitu hujan. Dengan kemarin dari 30 hari hanya 8 hari yang terang, selebihnya hujan, kata Basuki pada 11 Juli. Hujannya yang terus turun, kata Basuki, menimbulkan kemacetan di kota Nusantara dan sekitarnya. Akhir jalan ke IKN juga masih banyak yang berupa tanah dan juga lumpur. Basuki mengungkapkan pekerjaan pembangunan sendiri difokuskan di malam hari agar tidak mengganggu lalu lintas, namun kenyataannya kemacetan tidak terhindarkan. Di selain Basuki menyatakan sarana dan prasarana di ibu kota Nusantara sudah siap bulan ini. Ya, semoga sajalah yaitu sarana dan prasarana sudah siap dan Presiden Joko Widodo pindah di IKN, dan juga yaitu semua pelaksanaan dalam upacara pada 17 Agustus besok berjalan dengan lancar dan sesuai rencana ya. Karena memang ya ditargetkan pada 17 Agustus 2024 akan dilakukan upacara negara di IKN, dan di situ terjadi di 2 tempat ya. Kemungkinan baru pertama kali ini ya upacara kenegaraan 17 Agustus di 2 tempat. Ada yang di Istana Merdeka di Jakarta, ada yang di IKN. Kalau tidak salah juga sih Pak Prabowo dan juga Presiden Joko Widodo akan melakukan upacara kenegaraan di IKN Nusantara, dan Gibran Rakabuming Raka yaitu akan melakukan upacara di Istana Negara besok. Ya, semoga saja semua lancar, berjalan dengan hikmat dan juga berjalan sesuai rencana. Ya, semoga sajalah pada pilkada mendatang bisa berjalan dengan aman, berjalan dengan lancar, dan yang paling penting berjalan dengan transparan, jujur dan juga adil.